Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika ingin mempresentasikan sebuah teori, yang itu teori metode simplex. Adapun timnya itu sendiri ada saya, Abdul Zaki Ashifa, ada Dwi Indriani, ada Imelda Putria, ada Sananda Arlia, kemudian ada Fauzia Artianti, ada Vivian Dwi Ferentina. Berikut ini adalah pengertian dari metode simplex. Metode simplex dikembangkan oleh George Gedenchik pada tahun 1947 yang merupakan metode paling luas dipakai dalam programan linear. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan konstans atau pembatas dan banyak variabel, lebih dari 2 variabel. Beberapa istilah dalam metode simplex. Yang pertama adalah iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai variabel sebelumnya. Yang kedua adalah variabel non-basis. Adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam satu sistem persamaan. Yang ketiga, variabel basis. Variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat, nilai kanan. Nilai kanan merupakan sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada. Karena aktivitas belum dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu nilai kanan, fungsi tujuan harus 0, yang kedua nilai kanan, fungsi kendala harus positif. Selanjutnya ada variabel select. Variabel select adalah variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari menjadi persamaan sama dengan. Variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan sama dengan. Variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Kolom pivot adalah kolom yang memuat variabel masuk koefisien. Pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot. Baris pivot atau baris kerja adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih salah satu dari antara variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi. Langkah-langkah dalam metode simplex. Yang pertama, menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Yang kedua, mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar simplex. Yang ketiga, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel simplex awal. Yang keempat, menentukan kolom kunci. Yang kelima, menentukan baris kunci. Yang keenam, merubah nilai-nilai baris kunci lama menjadi baris kunci baru. Yang ketujuh, uji optimasi memeriksa apakah sudah maksimum atau belum. Soal kasus pertama, PT SMW akan membuat kain sutra dan kain wol yang terbuat dari benang sutra 3 kg untuk pembuatan kain sutra dari benang sutra 4 kg dan benang wol 1 kg. Untuk pembuatan kain wol, masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk kain sutra dan kain wol. Benang sutra kurang dari 120 kg, benang wol kurang dari 20 kg, dan masa kerja kurang dari 40 jam. Berapakah
yang harus diproduksi PT SOMW untuk mendapatkan laba maksimal dengan Z sama dengan 30X1 ditambah 40X2. Adapun penyelesaian definisi variabel keputusan yang akan diambil adalah berapakah yang harus diproduksi PT SOMW untuk mendapatkan laba maksimal. X1 sama dengan kain sutra, X2 sama dengan kain wol. Berikut adalah cara penyelesaian dalam bentuk tabel. Lalu kita tentukan perumusan fungsi tujuan Z sama dengan 30X1 ditambah 40X2. Kemudian kita tentukan fungsi kendala 3X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 120, X2 kurang dari sama dengan 20, 2X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Lalu dari perumusan fungsi tujuan dan fungsi kendala tersebut kita ubah dalam bentuk standar simplex. Kita ubah dalam bentuk standar simplex yang ditentukan Z dikurang 30X1 dikurang 40X2 sama dengan 0, 3X1 ditambah 4X2 ditambah S1 sama dengan 120, X2 ditambah S2 sama dengan 20, 2X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 40. Lalu kemudian kita bentuk ke dalam tabel 1. Lalu kita masukkan Z di kolom Z1, X1 di kolom S1 min 30, di kolom X2 min 40, di S1, S2, dan S3 nilai kanannya 0. Di baris S1, di kolom Z-nya 0, di kolom X1 3, di kolom X2 4, di kolom S1 1, di S2 S3 0, di nilai kanannya 120. Di baris S2 di kolom Z dan di kolom X-nya 0, di X2-nya 1, di S1-nya 0, di S2-nya 1, di S3-nya 0, di nilai kanannya 20. Kemudian di S3-nya di kolom Z-nya 0, di kolom S1-nya 2, di kolom X2-nya 2, di kolom S1 dan S2-nya 0, di S3-nya 1, di nilai kanannya 40. Untuk mengubah nilai kunci, kita ambil yang min paling besar, yaitu di X2, itu kolom kuncinya. Untuk menentukan baris kunci, kita ambil nilai kanan dibagi kolom kunci. Dia ambil yang paling terkecil, baris kuncinya yang warna hijau, elemen kuncinya warna oranye. Dari tabel yang tadi, kita mendapatkan bahwa nilai Z-nya itu terdapat minus, yaitu ada minus 30 dan minus 40. Nah, karena itulah kita membutuhkan tabel yang kedua untuk agar nilai Z-nya itu tidak ada minusnya, sehingga bisa maksimal hasilnya. Nah, untuk mencarinya itu kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi elemen sel. Di sini baris kunci lama yaitu di baris S3 yaitu 0, 2, 2, 0, 0, 1, nilai kanannya 40. Nah, nilai ini dibagi menjadi 2, sehingga hasilnya 0, 1, 1, 0, 0, setengah 20. Maka kita bisa masukkan ini ke baris tabel yang baru, yaitu 0, 1, 1, 0, 0, setengah 20. Kemudian kita juga mencari baris-baris yang misalkan S2, S1, dan Z-nya dengan cara baris lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru. Nah, kita tahu baris kunci baru yaitu 0, 1, 1, 0, 0, setengah 20. Maka untuk baris S2 yang baru, kita baris yang lama yaitu 0, 0, 1, 0, 1, 0, 20. Karena di sini kolom kuncinya adalah 1, maka semuanya dikalikan dengan 1. Kemudian
dikalikan dengan baris yang lama, sehingga hasilnya itu 0, min 1, 0, 0, 1, min setengah, 0. Terus berikutnya seperti itu. Untuk yang baris S1-nya itu, baris kolom kuncinya itu 4. Sehingga hasilnya 0, min 1, 0, 1, 0, min setengah, 40. Kemudian untuk baris Z-nya itu kolom kuncinya itu min 4, sehingga hasilnya bisa kita peroleh 1, 10, 0, 0, 0, 20. Nilai kanannya yaitu 800. Inilah hasil tablo kedua dengan dimana nilai Z-nya itu tidak ada minus. Sehingga kita perlu memasukkan nilai Z yang kita ketahui yaitu 30x1 plus 40x2. Di sini bahwasannya x1 tidak tertera, jadi kita anggap 0 x1-nya. Sedangkan x2-nya di sini kita bisa temui yaitu 20. Sehingga 30 dikali 0 ya pasti hasilnya 0, 40 dikali dengan 20 hasilnya 800. Jadi nilai Z-nya dengan di tabel dengan perhitungan sama-sama 800. Selanjutnya ada contoh soal kasus kedua. Seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton, berkeinginan untuk memproduksi dua macam produk A dan B. Untuk 1 unit produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2, sedangkan 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar untuk produksi A dan B sebesar 15.000 per unit dan 10.000 per unit. Berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk memproduksi hasil penjualan yang maksimum? Keputusan yang akan diambil adalah apakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan produk B untuk memproduksi hasil penjualan yang maksimum. Diketahui X1-nya produk A, X2-nya produk B. Dari soal tersebut dibuat dalam bentuk tabel seperti yang ada di layar. Perumusan fungsi tujuannya Z sama dengan 15X1 plus 10X2. Perumusan fungsi kendalanya 2X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari sama dengan 8, X1 sama dengan 2X2 lebih kecil dari sama dengan 5. Dari fungsi tujuan dan fungsi kendala tersebut diubah ke dalam bentuk standar simplex, yaitu yang pertama Z minus 15X1 minus 10X2 sama dengan 0. Yang kedua 2X1 plus 3X2 plus S1 sama dengan 8. Yang ketiga X1 plus 2X2 plus S2 sama dengan 5. Dari fungsi kendala tersebut, kita masukkan ke tabel satunya, yaitu basis Z-nya. Untuk Z-nya itu 1, X1-nya adalah min 15, X2-nya min 10, S1-nya 0, S2-nya 0, nilai kanannya 0, dan nilai indeksnya 0. Untuk S1-nya, untuk Z-nya adalah 0, X1-nya 2, X2-nya 3, S1-nya 1, S2-nya 0, nilai kanannya 8, nilai indeksnya kita bisa mencari dari nilai kanan dibagi dengan kolom kuncinya, yaitu kan 2. Berarti nilai indeksnya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Untuk basis S2-nya, Z-nya adalah 0, X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 1, dan nilai kanannya adalah 5. Maka nilai indeksnya adalah 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi untuk baris warna hijau itu adalah baris kuncinya, di mana kita bisa mendapatkan baris kunci dengan cara kita pilih rasio atau nilai indeksnya yang paling kecil, yaitu kan di angka 4. Jadi S1-nya kita pilih untuk menjadi baris kuncinya. Untuk yang warna kuning adalah kolom pivot atau kolom kuncinya, dan untuk yang angka 2 yang warna orange tersebut adalah elemen selnya. Setelah kita mendapatkan tabel satunya, kita selanjutnya adalah mencari kunci baru, di mana rumus kunci baru adalah baris kunci lama, yaitu S1 atau warna yang berwarna hijau ini dibagi dengan elemen sel. Elemen selnya yang mana? Berarti yang tadi yang orange, yaitu 2.
kunci barunya kita masukkan 0, 2, 3, 1, 0, 8 dibagi dengan elemen selnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 0, 1, 3 per 2, 1 per 2, 0, 4. Kita masukkan ke tabel 2-nya. Next, P. Nah, kan kita masukkan ke tabel 2-nya kan, itu udah tertera juga X1-nya adalah Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 3 per 2, S1-nya 1 per 2, S2-nya 0, dan nilai kanannya adalah 4. Selanjutnya, untuk menentukan nilai baris yang lain, yaitu dengan cara baris lama dikurangi dengan kolom kunci dikali dengan baris kunci baru. Baris lamanya yaitu yang 0, baris lama untuk mencari baris S2 baru yaitu kita masukkan S2 barunya yang baris lamanya yaitu 0, 1, 2, 0, 1, 5 dikurangi dengan kolom kuncinya yaitu 1 dikali dengan baris kunci baru kita masukkan 0, 1, 3 per 2, 1 per 2, 0, 4. Maka hasilnya adalah 0, 0, 1 per 2, min 1 per 2, 1, 1. Kita masukkan ke tabel 2-nya. Z-nya adalah 0, X1-nya adalah 0, X2-nya 1 per 2, S1-nya min 1 per 2, S2-nya 1, dan nilai kanannya adalah 1. Selanjutnya kita mencari baris Z baru. Kita masukkan baris lamanya, baris lama dari Z-nya adalah 1, min 15, min 10, 0, 0, 0 dikurangi dengan kolom kunci dari Z tersebut adalah min 15 dikali dengan baris kunci baru. Kita masukkan 0, 1, 3 per 2, 1 per 2, 0, 4. Dan hasilnya adalah 1, 0, 25 per 2, 15 per 2, 0, 60. Kita masukkan ke tabel 2 untuk basis Z-nya. Z-nya adalah 1, X1-nya adalah 0, X2-nya 2, 5 per 2, S1-nya 15 per 2, S2-nya 0, dan nilai kanannya adalah 60. Nah, setelah mengetahui bahwa Z-nya itu tidak ada yang negatif, maka kita masukkan untuk mencari nilai Z-nya, yaitu dengan rumusnya adalah 15X1 ditambah 10X2. Kita masukkan untuk X1-nya, 15X1 berarti 15, untuk X1-nya adalah 4, ditambah 10, X2-nya adalah 0, karena X2-nya tidak tertera. Maka hasilnya adalah 60 dalam ribuan, atau sama dengan 60.000. Maka hasil tersebut adalah sudah optimum, karena dilihat untuk Z-nya adalah sama ya, untuk yang di tabel kedua tadi kan nilai kanan dari Z-nya adalah 60, jadi hasilnya udah sama dan optimal. Jadi produsen tersebut untuk memproduksi produk A dan B untuk hasil penjualan yang optimal sebanyak 60.000. Terima kasih telah menonton presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.